Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Kakak harap semuanya pada sehat semua ya. Walaupun saat ini keadaan kita, cuaca kita tidak mendukung, kadang hujan, kadang panas, kadang mendung, betul sekali Kak Helga. Tapi kita harus tetap sehat. Betul, tetap jaga kesehatan. Betul sekali Kak Helga. Hari ini tanggal 30 Agustus kita mau ibadah online SPA GKE Getsemani. Namun tidak seperti biasanya karena hari ini kita tema kemerdekaan. Betul sekali. Adik-adik bisa lihat kan di sekeliling kakak-kakaknya banyak sekali bendera karena kita mau memperingati hari kemerdekaan kita. Jadi kakak harap hari ini adik-adik lebih semangat lagi ya kak ya. Iya Kak Lola. Iya, lebih semangat lagi. Masih ada semangat 45-nya walaupun kita sudah lewat 17 Agustusnya, tetapi Kak, bulan Agustusnya belum lewat. Iya Kak Lola. Jadi kita harus tetap semangat. Oke adik-adik, kakak harap adik-adik sudah mempersiapkan diri ya untuk ibadah online kita. Pastinya sudah mandi ya kak ya. Sudah makan. Iya betul sekali. Sudah sikat gigi yang pasti ya Iya. kak ya. Sudah. Lebih mempersiapkan diri Kak untuk ibadah. Betul sekali, itu yang harus diwajibkan. Dan jangan lupa harus membawa Alkitabnya, karena kita nanti akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, karena hari ini kita memperingati hari kemerdekaan kita mau angkat lagu kebangsaan, salah satunya 17 Agustus ya kak ya. Jadi kita mau nyanyi dulu 17 Agustus. Kakak harap adik-adik bisa berdiri dan kita bawa lagu ini dengan gagah. Oke? Kita angkat lagu ini 17 Agustus. Pasti tetap semangat ya. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Jadi adik-adik semua, kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Rio. Nah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami hari yang cerah pada hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah online sekolah minggu kami. Kiranya Kau berkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita baru saja berdoa ya kak ya. Iya. Pastinya kakak harap adik-adik tetap semangat ya, karena kita baru saja memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian kita. Mari kita bersukaria biar adik-adik lebih semangat 45 lagi. Oke? Ayo semuanya berdiri, tetap berdiri, jangan ada yang duduk. Kita angkat pujian kita. Mari kita bersukaria ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan serta Ibu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah
adik-adik, sekarang saatnya untuk kita membaca Alkitab. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami ingin membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati firman-Mu ini agar dapat berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah sekarang kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25, dengan perikop Gideon mengusir musuh. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naptali dan dari suku Asyer, dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Nah adik-adik, itu tadi sedikit firman Tuhan. Sekarang kakak ingin menampilkan sebuah cerita tentang Gideon. Disimak ya adik-adik. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya
ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempat sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah adik-adik, bagaimana video yang telah ditampilkan? Seru bukan adik-adik? Kita juga sudah sama-sama melihat perjuangan dari bangsa Israel dipimpin oleh Gideon untuk melawan bangsa Midian. Kita juga telah menyaksikan kepemimpinan dari Gideon dan keberaniannya untuk menyerang bangsa Midian. Nah adik-adik, kita juga tidak lupa kan, kita juga pernah dijajah oleh bangsa lain dan kita berhasil berkat kerjasama yang baik. Juga adik-adik, kakak ingin kalian mengikuti sifat Gideon, yaitu berani, pantang menyerah. Dan juga adik-adik juga harus tahu, kita harus taat kepada Tuhan agar kita selalu disertai dalam keadaan apapun. Sekian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita ya. Pasti seru banget ya kak ya. Iya, sesuai dengan tema kita hari ini, Hari Kemerdekaan. Jadi kakak harap adik-adik semua harus semangat 45. Lebih semangat dari kakak-kakaknya yang di sini ya. Karena kakak-kakaknya di sini sangat-sangat semangat. Walaupun kakak-kakaknya hanya bertiga orang, tapi kakak-kakaknya tetap semangat untuk melayani adik-adik di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita mau angkat pujian kita dulu. Ku menang, ku menang. Semuanya berdiri ya. Kita angkat pujian ini dengan lebih semangat lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Aku anak raja ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja. Lebih semangat lagi adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak
haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin Kak Helga. Kita tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai berakhirnya saat ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya ke dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah online kita telah selesai. Jadi adik-adik, kakak harap semuanya tetap jaga kondisi ya kakak-kakak. Walaupun saat ini keadaan kita seperti ini, kakak harap adik-adik tetap sehat, tetap jaga makanannya dan tidak ada yang sakit ya, harus tetap fit ya. Oke, minggu depan kita jumpa kembali di ibadah online kita tanggal 6 September. Tuhan Yesus memberkati.